Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sudah memasuki pekan ke-9. Satu demi satu orang-orang yang terlibat atau mengetahui kasus ini dihadirkan sebagai saksi. Tak terkecuali Putri Chandrawati. Majelis Hakim mencoba menggali informasi terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami istri Verdi Sambo ini. Karena alasan kesusilaan, Majelis Hakim memutuskan menggelar sidang secara tertutup. Apa saja yang disampaikan Putri di sidang tertutup ini? Benarkah Majelis Hakim mendalami informasi terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri sebelum kasus pembunuhan terhadap Yosua terjadi? Inilah Satu Meja The Forum di balik sidang tertutup Putri. Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara? Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Para pengunjung serta kamera tolong dimatikan semua. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf menyatakan sidang tertutup. Persidangan kasus pembunuhan Yosua menjadi pertaruhan. Apakah keadilan bisa datang dan kebenaran bisa terungkap? Sidang tertutup, meski itu adalah kekuasaan hakim, bisa memunculkan pertanyaan publik. Satu Meja The Forum malam ini mencoba mengungkap ketertutupan sidang menjadi lebih terbuka. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Martin Lukasi Manjuntak. Malam, Bung Martin. Selamat kuasa malam. hukum keluarga Yosua. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum Eliezer. Malam, Bang Roni. Di sebelah kiri saya ada Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana. Malam, Bang Fikar. Dan di ujung sebelah kiri ada Febri Diansah, kuasa hukum Putri Chandrawati. Dan melalui sambungan Zoom ada Nur Syahbani Kaca Sungkana, Ketua Pengurus Asosiasi LBH Apik Indonesia. Malam, Mbak Nur. Ya, sebelum saya memulai diskusi, kita coba lihat tayangan berikut ini. Drama perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua masih berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Puluhan saksi sudah dihadirkan di persidangan, hingga kesaksian yang paling ditunggu, yakni Putri Chandrawati alias PC. Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Awalnya, sidang berlangsung terbuka kala PC menceritakan kronologi di Magelang. Hingga tiba pertanyaan hakim apa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli. Apakah saudara merasa terbebani dengan pemeriksaan secara terbuka dalam konteks perbuatan asusila? Iya, Yang Mulia. Bila berkenan, sidang tertutup. Terima kasih. Baik, saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, seperti yang tadi saya sampaikan, sidang kita nyatakan tutup, ya, dan para pengunjung serta kamera tolong dimatikan semua. Sidang perkara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf menyatakan sidang tertutup. Dugaan adanya kekerasan seksual yang dilakukan korban, yakni Brigadir Yosua kepada PC, memicu polemik di mata publik. Benarkah itu terjadi? Adakah fakta baru terungkap di persidangan yang tertutup lebih dari 2 jam itu? Dan benarkah ini yang dimaksud pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD pada Agustus lalu? Terkait motif Sambo yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Ini sudah jelas pelakunya, tapi motifnya apa? Gitu. Lalu saya bilang, kalau motif
biar dikonstruksikan hukumnya oleh Polri, jangan tanya ke saya gitu. Karena apa? Karena ini menurut saya sensitif. Apa sensitifnya? Ngangkut orang dewasa. Satu ya, pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan, itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Lalu siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Upaya usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya bilang biar polisi aja, karena itu uraiannya panjang gitu. Nanti publik yang membuka kepada polisi yang membuka ke publik lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau tanya ke saya nanti malah salah. Banyak spekulasi di sidang tertutup. Saya akan tanya kepada Febri Diansah, kuasa hukum Putri Chandrawati. Hampir 3 jam. Apa yang disampaikan dalam sidang tertutup itu sebetulnya? Gini, kalau persidangannya tertutup berarti tidak bisa disampaikan materinya ke publik. Sama sekali publik tidak boleh tahu. Pertama, kami ingin tegaskan, pada dasarnya kami punya komitmen yang sama agar persidangan ini dilakukan secara objektif dan secara terbuka. Tapi memang peraturan perundang-undangan kita termasuk ada pedoman mengadili perempuan dan anak yang dibuat oleh Mahkamah Agung memungkinkan ada bagian tertentu yang dibuat tertutup, dan tentu itu sudah diputuskan oleh Majelis Hakim. Kalau kita dengar tadi Bu Putri menyampaikan kalau diperkenankan persidangannya tertutup. Jadi sebenarnya itu sepenuhnya kembali pada Tapi itu artinya atas permintaan Putri Chandrawati yang meminta kalau diperkenankan sidang itu tertutup. Ya, sebagai korban dugaan kekerasan seksual tersebut, wajar Bu Putri meminta hal tersebut. Bahwa kemudian hakim mengabulkan agar hakim juga bisa mempertimbangkan dan menggali kebenaran material, melihat fakta-fakta yang ada, kemudian apakah hakim yakin atau tidak yakin, itu kan dia perlu menggali lebih jauh. Dan saksi pada saat itu tentu perlu bicara dalam keadaan tanpa tekanan, dalam keadaan bebas. Dan kita tahu seorang korban kekerasan seksual, dia punya hambatan psikologis yang sangat besar pada saat itu. Adakah sesuatu yang tidak pernah didengar publik dalam kesaksian hampir 3 jam yang disampaikan oleh Putri Chandrawati? Sebenarnya yang disampaikan itu sama dengan yang disampaikan di dalam berkas perkara. Jadi secara detail yang disampaikan adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 7. Yang kita sebut dengan dugaan kekerasan seksual. Jadi terminologinya sebenarnya ada beberapa. Kalau kita bicara soal undang-undang yang terbaru di tahun 2022 itu konsepnya kekerasan seksual. Ada berbagai bentuk kekerasan seksual. TPKS? Ya, TPKS. Kalau bicara di KUHP, babnya terkait dengan asusila. Inilah yang disebut oleh Kapolri pada saat itu dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Dalam bahasa yang lain tadi Prof. Mahfud, Menko Polhukam menyebut secara berbeda. Tapi poin utamanya adalah kalau bagi kami ya, bagaimana membuktikan adanya dugaan kekerasan seksual tersebut. Kami paham kasus ini bukanlah kasus yang menggunakan delik TPKS. Betul, kami memahami itu. Tapi dalam rangkaian peristiwa pidana, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana ini, ada satu peristiwa yang kami identifikasi terjadi pada tanggal 7, yaitu dugaan kekerasan seksual. Yang menjadi penyebab? Yang menurut kami dari berkas yang ada, jadi kami kan meneliti berkas dan mengikuti fakta persidangan. Yang kami temukan adalah ada 4 bukti dugaan kekerasan seksual. 4 bukti ini mulai dari keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, alat bukti surat, hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh ahli yang diminta oleh penyidik Mabes Polri ya pada saat itu, bukan kuasa hukum. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan bukti petunjuk. Dalam konteks ini adalah circumstantial evidence. Dan itu terungkap di Putri Chandrawati ketika dalam sidang tertutup semua, diungkapkan? Bu Putri hanya mengungkapkan apa yang ia ketahui dan apa yang ia rasakan pada saat itu. Bu Putri tidak mengungkapkan bukti-bukti yang lain, karena bukti yang lain kan yang mengungkapkan ada ahli, ada surat, dan ada 2 saksi yang melihat secara persis Bu Putri keluar di luar kamar. Jadi pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual itu, 2 saksi ini melihat Bu Putri dalam keadaan setengah pingsan,
waktu itu misalnya Kuan Ma'ruf mengatakan Bu Putri tertutup matanya tapi semuanya berantakan. Susi juga melihat sebagai ART pada saat itu. Jadi apapun yang terjadi di dalam kamar, mereka melihat ada kekerasan, ada dampak kekerasan yang dilihat di luar kamar. Kalau yang terjadi di kamar, kita tidak bisa punya saksi yang lain. Yang ada saat ini hanya keterangan Bu Putri, karena yang tahu kan cuma 2 orang pada saat itu. Tapi keterangan Bu Putri ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada tadi ya? Ada bukti lain yang relevan, yaitu keterangan psikologi forensik. Yang kita sebut apsifor. Roni, Anda ikut mendengarkan keterangan Bu Putri dalam sidang tertutup? Iya, Mas Budiman. Apa yang digali oleh hakim? Ya tentunya kalau saya lihat kemarin hakim menggali terkait dengan peristiwa tanggal 7 ya. Apa itu? Yang terkait tadi disampaikan oleh Mas Febri terkait dengan pelecehan ya, dugaan pelecehan ya. Seperti apa sih persisnya? Nah, dalam posisi ini Mas Budiman, klien saya kan... Anda kan dengar di situ. Iya, mendengar ya. Enggak, ini kita harus, saya bicara dulu posisi klien saya. Tapi kalau yang saya ikuti ya, itu menanyakan terkait dengan peristiwa yang tanggal 7 yang tadi disampaikan bahwa ini bukan untuk dibuka untuk umum ya. Artinya memang betul-betul tidak boleh diceritakan. Sesuatu yang sangat-sangat konfidensial karena kesusilaan itu. Saya pikir ya karena ada kesusilaan itu ya, seperti itu. Eliezer tahu ada peristiwa di Magelang itu? Nah, kalau posisinya Eliezer kan waktu itu dia sedang mengantarkan makanan. Oh, nggak tahu juga berarti? Dia nggak tahu. Oke. Bung Martin, jadi kekeh bahwa kira-kira kausa prima ini adalah pelecehan atau kekerasan seksual? Saya tuh sebenarnya bingung ya sama cara pikir rekan saya ini ya. Beliau ini masih memposisikan klien yang sebagai terdakwa ini adalah sebagai korban. Dari mana itu dasar hukumnya gitu ya? Seorang terdakwa dianggap sebagai korban. Putusan hukumnya juga belum ada, ya. Bukti-buktinya juga nihil. Dugaan. Tadi dibilang korban. Sekarang yang saya mau tanya, untuk mendefinisikan suatu orang menjadi korban, mempertahankan harus ada konstruksi putusan pelecehan atau seksual. Minimal ada laporan polisinya. Ini laporan polisi sudah di SP3. Tapi kan di Jakarta itu. Iya, makanya saya lanjutin lagi. Lalu karena angan-angannya tidak tercapai. Angan-angan. Apa itu? Putri Chandrawati itu berangan-angan diperkosa sama anak klien saya. Kenapa? Karena yang bersangkutan mendalilkan diperkosa tanpa ada bukti yang kuat. Satu saksi bukan saksi. Walaupun di Undang-Undang TPKS satu korban dan satu alat bukti lain itu dan plus keyakinan hakim bisa. Tapi tadi rekan saya bilang ini bukan perkara TPKS. Dan yang paling penting bukti krusialnya, Mas Budiman, harus ada visum et repertum. Tanpa ada visum et repertum itu hanya klaim sepihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tadi rekan Febri mengatakan ya, Bu Putri setengah pingsan. Yang saya mau tanya, kalau setengah pingsan itu kayak gimana sih? Apa dari perut ke kaki? Atau dari perut ke kepala itu setengah pingsan? Atau setengah badan ke kiri? Atau setengah badan ke kanan? Nah, kalau setengah pingsan pasca diperkosa, kan kalau diperkosa pasti kan nggak pakai celana dalam ya? Siapa yang pakai celana dalamnya itu? Oke, tapi kenapa kekeh dengan cerita kekerasan seksual meskipun banyak yang ragu sebetulnya menurut Anda? Tadi sebenarnya Pak Mahfud aja udah kasih kode. Kalau membuka baju sendiri apakah kekerasan seksual? Makanya rekan Febri itu tadi gagal paham lagi memahami antara asusila dan TPKS. Sebenarnya Pak Mahfud udah kasih clue. Tidak ada ya. Kalau benar-benar kekerasan seksual tidak ada orang membuka baju sendiri. Oke, Mbak Nur, saya tanya kepada Mbak Nur ya, sebagai aktivis perempuan yang banyak mengadvokasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, Anda menilai cerita dari Putri itu seperti apa sih Mbak Nur? Ya, ini kan tidak bisa lihat sepotong ya. Harus dalam konteks keseluruhan kasus pembunuhan terhadap Joshua. Di mana ada senario awal yang dianggap gagal karena itu tadi SP3 kan, yaitu pelecehan seksual sebagai motif, kemudian beralih lokusnya itu ke Magelang. Nah, pemeriksaan yang saat ini dilakukan terhadap BC atau baru saja dilakukan terhadap
PC dengan sidang tertutup, itu kan pemeriksaan bukan sebagai korban. Bukan sebagai korban, tapi dalam konteks terdakwa, gitu. Nah, dalam hal itu waktu yang lalu saya mengatakan ini ada obstruction of justice. Siapa yang obstruction of justice, Mbak Nur? Dari kedua, gitu. Karena yang obstruction of justice-nya kan sudah dibuktikan dengan diberhentikannya atau dipecat lewat pemeriksaan baik itu kode etik maupun yang lain gitu. Udah jelas ada obstruction of justice dan Ibu Putri menjadi bagian dari upaya obstruction of justice itu. Mbak Nur sebagai aktivis perempuan gimana sih menilai apakah ini memang patut diyakini memang terjadi kekerasan seksual atau sebaliknya sih sebetulnya kalau tadi menyebutkan ada obstruction of justice part 2 gitu? Iya, saya memang meragukan motif pelecehan seksual itu. Jadi karena pertama ada kebohongan itu yang merupakan obstruction of justice dan kemudian dibangun argumen baru ya yang benar mungkin yang dikatakan tadi ada 2 orang saksi. Tapi saksi-saksi itu adalah orang yang dibayar. Oke, tapi gini Mbak Nur, pertanyaan saya adalah kenapa sih Mbak Nur kelihatannya sebagai aktivis perempuan yang juga tapi tidak mempercayai bahwa narasi terjadinya kekerasan seksual? Tapi jawaban Mbak Nur setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Nur Syahbani Kaca Sungkana. Mbak Nur, saya menangkap kesan Anda tidak percaya bahwa terjadi kekerasan atau pelecehan seksual di Magelang. Kenapa? Ya, begini ya. Secara umum harus kita akui dan sadari bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, relasi kuasa. Tapi dalam konteks PC, saya kira itu tidak ada ketimpangan relasi kuasa itu. Justru PC itu harusnya dilihat sebagai seorang yang punya kuasa, yang agensi. Karena Joshua itu kan bawahannya, bahkan disuruh-suruh ke pasar, beli kereta, belanja. Itu tidak ada sekali. Dan ini yang meragukan bahwa perkosaan atau sekarang turun derajatnya menjadi pelecehan seksual itu terjadi. Nah, dalam kultur polisi ya di mana masuk aja siapa komandan atau maaf komandan atau apa itu rasanya tidak mungkin. Lalu kita harus lihat juga keseluruhan kasus yang berkaitan dengan konsorsium itu dan lain sebagainya. Jadi Mbak Nur, tadi Mbak Nur menyebutkan ini obstruction of justice part 2. Itu gimana penjelasannya? Ya, karena yang pertama kekerasan seksual itu dilaporkan terjadi di Duren 3 ya. Terus pindah ke Magelang. Tapi kemudian itu di SP3 kan oleh polisi karena tidak terbukti. Lalu kemudian entah bagaimana pindah ke Magelang. Oke, baik. Kembali ke Bung Febri. Bung Febri, ini banyak sebetulnya orang ragu sebetulnya. Tapi gimana sih meyakinkan publik bahwa kekerasan seksual itu memang terjadi sebetulnya? Saya tidak bisa salahkan kalau banyak pihak yang ragu. Kenapa ya? Karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Nur, ada keraguan yang timbul di publik karena pernah ada fase, ada tahapan yang namanya fase skenario. Fase pembohongan lah ya, kira-kira gitu. Fase kegelapan, fase kebohongan, dan lain-lain. Ketika saya dan teman-teman itu bertemu dengan Pak Ferdi Sambo, saya bilang,
kita sulit menjelaskan pada publik kejadian yang sebenarnya tanpa mengakui terlebih dahulu ada fase ini. Nah, itulah yang juga kami buktikan dalam proses persidangan dan diakui sebenarnya oleh Pak Ferdisambo. Kalau kita bicara fase skenario, ada 2 skenario sebenarnya. Satu, skenario tembak-menembak. Ini nggak ada. Tembak-menembak ini nggak ada. Yang ada adalah penembakan. Yang kedua, skenario, kalau ada tembak-menembak tentu harus ada penyebab. Maka muncullah skenario kedua, pelecehan seksual di Duren 3. Ini menurut saya dan kalau dilihat di fakta sidang sebenarnya confirm. Inilah 2 skenario. Dan bahkan kepada para saksi termasuk Richard kemarin kami tanya, ada nggak skenario lain selain 2 ini? Nggak ada. Artinya apa? Kita pisahkan dulu mana fase kegelapan dan mana fase berikutnya agar tidak tercampur. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak tepat juga kalau mengatakan awalnya di Duren 3 kemudian pindah ke Magelang. Sebenarnya tidak tepat, karena justru di fakta-fakta awal yang muncul itu, peristiwa sebenarnya adalah dugaan kekerasan seksual di Magelang. Kami ketika baru menjadi kuasa hukum juga tentu tidak bisa langsung menelan sepenuhnya. Makanya kami lakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang ada. Tadi saya bilang ada 4 bukti ya. Nah, kalau kita baca lebih detail, hasil pemeriksaan psikologi forensik itu, terkait dengan keterangan Bu Putri disebutkan misalnya, 1, keterangan tersebut konsisten. Itu bukan kami yang menyebut ya. Konsisten apanya? Konsisten terkait dengan peristiwa dugaan kekerasan seksual di Magelang. Yang kedua, tidak ada indikasi malinggering. Malinggering atau kebohongan yang disampaikan. Yang ketiga, keterangan tersebut sesuai dengan indikator kredibel. Ini psikolog forensik yang menyampaikan. Jadi ada bukti-bukti yang... Buktinya itu ya, yang dimiliki nanti ya? tentu jaksa juga akan menghadirkan, karena itu bukti surat dan bukti ahli. Bisa dielaborasi lebih lanjut. Bung Fikar. Sebelumnya, Bang, tambahan sedikit lagi. Kita juga perlu ingat, Komnas Perempuan sebenarnya pernah menyampaikan ada dugaan kekerasan seksual, dan Komnas HAM merekomendasikan agar dugaan kekerasan seksual ini diusut lebih lanjut yang di Magelang. Jadi nggak tiba-tiba Bung Fikar, muncul. sebagai ahli hukum pidana, ini gimana sebuah pelecehan, kekerasan atau pelecehan yang dugaan pelakunya juga meninggal dan nggak ada saksi, sebetulnya gimana? Iya, ya kalau melihat prinsip pidananya ya begitu pelakunya meninggal selesai sebenarnya. Selesai, tidak ada penuntutan. Tapi kok dikembang-kembangkan terus? Nah, ini kan kaitannya dengan menjadi motif dia, menjadi motif ketika kemudian terjadi ada penembakan itu. Gitu. Nah, ini yang kemudian dibuka terus gitu, seolah-olah memang ada motif-motif ini gitu. Nah, itu yang saya kira. Jadi kalau menurut feeling Anda ini gimana? Ini memang sesuatu yang tadi Mbak Nur kan mengatakan ini obstruction of justice part 2 lah kira-kira. Ya. Kalau Anda lihat? Ya, saya juga sependapat begitu. Ya, artinya ini sebenarnya. Sependapat begitu tuh kekerasan seksualnya nggak ada gitu maksudnya? Iya. Lalu kenapa nembak? Nah, itu yang kemudian dia terlalu termakan oleh perkataan istrinya itu. Jadi karena istrinya bercerita begini-begini. Nah, itu yang menurut saya. Sumbu pendek, hajar, kira-kira gitu. Menjadi tidak rasional orang laki-laki kan. Begitu istrinya merasa diganggu langsung kemudian dia timbul tanpa ada klarifikasi kejadiannya yang sebenarnya. Gitu. Kita coba lihat ya tayangan bagian dari pemeriksaan di persidangan. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada? Baik. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector? Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Bisa lebih digali lagi mungkin ingatannya? Coba tenang dulu. Karena saksi tidak ingat, Bapak kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, silakan. Sebentar yang mulia. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak.
Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Baik. Itu adalah bagian bagaimana jaksa mengejar kesaksian dari Putri. Bung Fikar, kenapa jaksa memainkan strategi dengan mengungkapkan tes kebohongan segala? Kenapa dikejar itu sebenarnya? Ya, karena itu kan yang menjadi motif gitu, ya. Bahwa ada pembunuhan yang sudah terjadi dengan penembakan itu satu realitas yang tidak bisa dibantah itu. Ya, saksi siapapun pasti akan membenarkan gitu. Tetapi motif ini kan juga menjadi penting ketika ingin meletakkan tanggung jawab atas perbuatan itu sesungguhnya ada di mana gitu. Jaksa mengungkapkan hasil tes kebohongan dan mengatakan itu bohong. Sebetulnya jaksa untuk melemahkan sebuah skenario buat terjadi pelecehan seksual. Ya, menurut saya sebenarnya jaksa berpendapat begitu, tidak ada kekerasan seksual itu. Tetapi ada menjadi sangat mungkin ada motif lain gitu. Cuma itu tidak terungkap gitu. Itu yang. Dan cara jaksa untuk melemahkan skenario itu dengan membuka tes kebohongan itu. Tes kebohongan itu gitu. Jadi dengan membuka tes kebohongan itu kan akan kelihatan gitu. Sebenarnya motif yang sesungguhnya bukan itu, ada motif lain. Motif apa? Nah, itu yang mestinya dikejar oleh penyidik. Oke, gitu. Bung Martin. Oke, siap. Apa sih yang janggal dari pengakuan Putri? Ya, apakah ada skenario atau motif lain? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat. Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Riki. Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Baik, untuk memperjelas kita coba lihat grafis yang coba telah dirangkum oleh tim Satu Meja untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kebohongan atau ketidakbohongan dari para aktor yang terlibat dalam kasus Sambo. Ini skor lie detector dari Richard Eliezer plus 13 ya, yang mengindikasikan bahwa jujur ya, lalu kemudian Ferdy Sambo minus 8 yang mengindikasikan bohong. Putri Chandrawati minus 25 mengindikasikan kebohongan menurut keterangan ahli ya yang kita rangkum. Lalu Kuat Ma'ruf ini pemeriksaan pertamanya plus 9, pemeriksaan keduanya minus 13. Ya, ini agak bisa kadang jujur kadang enggak jadi bahasa saya. Tapi kemudian Ricky Rizal mengatakan pemeriksaan pertamanya plus 11 dan pemeriksaan keduanya plus 19. Jadi Putri yang rekor ya, minus 25 kira-kira. Bung Martin, jadi kalau janggal, ada apa yang janggal menurut Anda dengan pemeriksaan kesaksian dan pemeriksaan dari tes kebohongan itu? Kalau janggal ya menurut saya, apa yang disampaikan Putri itu memang banyak yang janggal. Banyak yang janggal? Seperti contoh bahwa dia mengatakan Joshua itu hanya supir. Padahal ada jejak digital ya, ketika Joshua ulang tahun, Putri yang mengucapkan selamat ulang tahun dan mengatakan bahwa Joshua adalah bodyguard yang terbaik. Apakah driver sama dengan bodyguard? Saya pikir tidak. Ya bisa aja kalau rangkap jabatan kan? Oh, nggak bisa dong. Kenapa enggak? Oke, terus? Driver ya bawa mobil, kalau bodyguard itu mengamankan. Dan ingat loh, ada tanda SUA yang kata orang-orang nih ya, saya nggak tahu ya. Kalau kepastiannya kan pasti Bu Putri yang lebih tahu ya. Tapi idealnya kata SUA itu adalah special UR. Makanya dari sini dikaitkan dengan hasil poligraf yang menanya apakah Bu Putri memiliki hubungan affair dengan Joshua. Saya melihatnya begini ya, secara garis besar saya menolak.
Karena saya yakin Joshua itu tidak suka sama Bu Putri sebagai ketertarikan lawan jenis, tapi sukanya sebagai orang tua angkat ya, karena memang orang tuanya di Sungai Bahar pernah menyampaikan bahwa kami orang tua kandungmu, tapi yang di Jakarta itu anggaplah orang tua angkatmu. Nah, namun kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam isi kepalanya Bu Putri. Apakah hal yang lain yang dianggap atau sama seperti yang dirasakan oleh Joshua, bahwa benar Putri menganggap Joshua adalah sebagai anaknya. Nah, kalau kita korelasikan dengan hasil lie detector tersebut, mungkin saja matching. Kenapa? Karena memang imajinasi Putri itu Joshua adalah orang yang dia suka gitu loh. Tapi Joshua di lain pihak tidak suka sama dia. Gitu. Ya, Kalau Bung Roni, ini kan Eliezer kan paling positif dan Putri menjadi -25. Itu apa yang Anda pesan yang ditangkap dari hasil tes poligraf itu? Ya, ini sebenarnya membuktikan Mas Budiman, kan di awalnya kan disampaikan bahwa klien saya ini tidak jujur ya. Tetapi dalam proses persidangan ini kan terbuktikan ya bahwa apa yang disampaikan oleh klien saya indikasinya adalah dia jujur ya. Nah, dalam proses peristiwa pidana ini kan kita harus melihat satu peristiwa, rangkaian peristiwa yang utuh ya. Menarik kan kalau Bung Febri kan ketika klien saya menyampaikan hal yang baik, tentunya Bung Febri mengambil, tetapi kalau hal yang tidak baik tidak dikutip. Jadi ini merupakan, kalau saya lihat seperti standar ganda ya. Standar ganda dari siapa? Jadi dari rekan Febri. Baik, Bung Febri. Kalau Bung Febri lihat gimana? Klien Anda tadi kalau mengikuti tes poligraf minusnya 25 sebetulnya. Banyak bohongnya kalau dalam bahasa awam. Kita bicara poligraf. Sebelum bicara perdebatan dan diskusi terkait dengan poligraf, kita lihat dulu pertanyaan yang kemudian disimpulkan. Tadi kan kalau Bu Putri dan Pak Sambo udah dibahas ya. Pertanyaan yang kemudian disimpulkan jujur atau tidak jujur. Untuk Richard itu pertanyaan ahli pada tes poligraf itu ada 3. Yang intinya, apakah Anda menembak Joshua atau tidak? Tentu dijawab, ini ada 3 ya. Secara sederhana Richard menjawab iya. Dan Richard jujur hasil tes poligrafnya pada saat itu. Bagaimana dengan Ricky? Ricky juga dibilang jujur tadi. Salah satu poin yang disebutkan oleh Ricky adalah, apakah Anda melihat Ferdi Sambo menembak Joshua? Ricky yang ada di lokasi mengatakan dia tidak melihat Ferdi Sambo menembak Joshua. Dan itu disebut oleh tes poligraf jujur. Artinya tuduhan dari Richard yang mengatakan Ferdi Sambo menembak Joshua yang terakhir itu menjadi tidak benar. Kalau -25-nya Putri gimana? Kan ada keterangan Kuat Ma'ruf. Nah, karena itulah kita perlu hati-hati sekali untuk melihat tes poligraf ini. Jadi Anda meragukan? Bukan soal meragukan. Kalau kita bicara soal perdebatan dalam hukum acara pidana, ada beberapa perdebatan. Apakah tes poligraf ini, lie detector ini, diakui sebagai salah satu alat bukti di 184? Itu pertama. Yang kedua, apakah tes poligraf bisa diterapkan pada orang yang dalam kondisi emosional yang tidak stabil? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, kalau di beberapa negara, kalau kita bandingkan konsep dan pengaturan poligraf di beberapa negara, ada salah satu syarat mutlaknya. Tes poligraf hanya bisa dilakukan ketika orang dalam keadaan tenang dan bersedia. Nah, dia bisa menolak gitu ya? Bisa menolak. Kalau menolak, artinya ada resistensi dalam dirinya sehingga tes poligraf itu menjadi tidak valid. Nah, ini memang dikembalikan nanti pada hakim. Kalau saya sebagai kuasa hukum dan juga perlu secara objektif melihat fakta persidangan, kita perlu melihat rangkaian fakta yang satu dengan fakta yang lain. Makanya saya sebut Richard, dalam beberapa hal saya percaya dengan Richard bukan karena keterangan tunggalnya, tapi karena keterangannya itu berkesesuaian dengan bukti yang lain. Maka kita percaya dengan Richard. Tapi kita nggak bisa percaya dengan Richard kalau keterangannya itu berdiri sendiri dan tidak terkonfirmasi. Bahkan ada satu fakta penting yang muncul kemarin, Mas Budiman. Richard mengaku berbohong dalam keterangan BAP tanggal 5 Agustus. Dan ketika dikejar, Richard bilang tidak ada tekanan dari siapa-siapa dan tidak ada pesanan dari siapa-siapa. Isi BAP tanggal 5 Agustus itu adalah Ferdi Sambo yang menembak semuanya. Richard hanya melihat dari atas. Dan Richard mengakui dia berbohong pada saat itu. Gini loh. Saya sudah baca BAP tanggal 5 itu, Mas Febri. Tidak ada Richard Eliezer sampaikan bahwa Ferdi Sambo yang menembak semuanya.
BAP tanggal 5 itu skenario dan pengacara yang mendampingi Richard Eliezer itu dari Verdi Sambo. Betul. Jadi tidak benar loh. Oke. Yang dibawa tanggal 6 itu adalah skenario. Nah, ini yang kita sayangkan dalam persidangan, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu menurut kami ya, mohon maaf ini seperti menjebak klien kami. Saya sudah baca BAP tanggal 5, tidak ada sedikit pun yang Richard Eliezer menyampaikan. Saya berani buka BAP tanggal 5 itu di sini, kita bisa saksikan bersama-sama, jelas sekali bahwa Richard mengatakan kurang lebih begini. Richard dari atas, kemudian dia bilang jadi pertama ketika Richard disuruh ke lantai 3, ketemulah sama Verdi Sambo. Verdi Sambo kemudian meminta senjata Glock-nya Richard. Kemudian Verdi Sambo seolah-olah membawa senjata Glock-nya Richard. Di duren 3, Richard naik ke lantai 2 dan kemudian mendengar suara letusan di bawah. Dia turun. Verdi Sambo, Joshua sudah tergeletak, Verdi Sambo menembak semuanya, dan kemudian Verdi Sambo menyerahkan senjata ke Richard. Itu BAP tanggal 5 yang pertama kali berubah dari skenario, dan Richard mengakui dia bohong pada saat itu. Ketika kami kejar. Coba Roni, BAP itu kita harus lihat bersama dong, Mas. Iya, makanya bisa kita lihat bersama. Jangan ini sepotong maksud saya. Baik ya, itu. Tapi gimana, Bung Fikar? Kalau lihat Anda tadi secara keilmuan, Anda kan akademisi hukum pidana, dengan minus 25 untuk Putri Candrawati, apa yang mau disampaikan sebetulnya? Ya, menurut saya agak mengerikan juga. Artinya keterangannya hampir hampir tidak ada yang benar kan begitu? Hampir tidak ada yang benar. Iya. Ya kan minusnya terlalu banyak gitu. Itu yang Tapi itu kesaksian apa? Apakah memang hobinya bohong atau hanya keterangan tertentu aja sih yang bohong? Menurut saya sudah menjadi bagian dari bagian dari perilaku gitu loh. Ya, perilaku saya. Hasil tes poligraf itu pengertian minus 25 itu apa? Kesaksian yang diterangkan itu atau memang menjadi sebuah habit keseluruhan sih membacanya? Kan begini, ketika orang menjawab satu pertanyaan, itu juga akan dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya gitu. Nah itu yang ketika dia timbul niat umpamanya untuk menjawab pertanyaan itu secara jujur atau gimana, itu pasti ada gangguan-gangguan juga kalau memang biasa merekayasa atau biasa itu pasti nggak ini. Baik. Kayak ke Mbak Nur lah. Mbak Nur yang memang sering sekali untuk menangani kekerasan seksual, tapi dalam proses pembuktian ya, terjadi atau tidak terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual itu gimana sih? Betapa sulitnya atau betapa mudahnya? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tengjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Mbak Nur Syahbani Kaca Sungkana. Mbak Nur, seberapa sulit sebenarnya membuktikan terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual dalam kasus ini? Ya memang sulit. Pertama karena biasanya terjadi di ruang tertutup. Kemudian korban tidak segera melapor karena dunia keseluruhan akan menuduh dia sebagai penggoda dan lain sebagainya, dan korban berkecenderungan membasuh, menghilangkan bekas-bekas sehingga tidak ada bukti otentik lagi, dan kemudian ya bias dari para penegak hukum itu sendiri melihat kekerasan seksual. Bung Martin. Jadi Bung Martin lihat sebetulnya pelecehan seksual ini memang bagian dari strategi dari Sambo untuk memperingan hukuman. Bukan. Saya lihat memang yang pertama mereka mau mencari alasan. Pembenar. Alasan apa sih yang benar gitu ya. Sehingga membunuh berencana itu bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh hakim, diterima oleh jaksa. Nah, kalau Joshua ini dibangun sebagai seorang yang berkarakter antagonis, maka mungkin saja dapat dimaklumi untuk dibunuh. Nah, namun kan sulit untuk dipahami oleh masyarakat dengan konteks dan kondisi PC dan Sambo, ya, dengan historinya juga sebagai pembohong dan pelaku obstruction of justice, untuk dipercaya. Nah, tadi rekan Febri mengatakan bahwa ingin membandingkan dengan di negara-negara lain ya, mengenai penggunaan lie detector. Nggak bisa begitu rekan, sistem hukumnya aja beda. Kalau di Amerika itu kan common law system, kita civil law system. Normanya beda. Nah, yang berikutnya,
kita harus lihat juga ke belakang. Kenapa sih sebenarnya lie detector ini sampai digunakan? Kalau saja mungkin rekan dari klien ini tidak konsisten berbohong gitu ya, dan melakukan kebohongan dan juga mencoba untuk berbohong lagi, mohon maaf rekannya, fase kegelapan masih berlanjut kalau menurut saya. Jadi kalau rekan bilang harus dipisahkan, ya itu mungkin untuk konsumsi sendiri. Tapi kalau untuk konsumsi publik, saya yakin sampai saat ini publik masih beranggapan bahwa fase kegelapan itu masih berlanjut sampai sekarang. Dan mudah-mudahan ya, kalau ini dilanjutkan, saya juga nggak mau ada orang dihukum maksimal. Oke, baik. Bung Febri, jadi gimana strategi yang Anda jalankan untuk membuktikan bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi di Magelang dan menjadi kausa prima terjadinya pembunuhan? Pertama, poin yang paling krusial adalah pembunuhan sudah terjadi. Ada seorang bernama Joshua yang mati. Apapun alasannya, apapun faktor penyebabnya, pembunuhan ini tidak bisa dibenarkan. Artinya yang bersalah harus dihukum. Itu poin pertama. Poin kedua, yang kami harapkan itu sederhana, Mas Budiman. Yang kami harapkan itu adalah semua fakta itu dibuka secara terang. Secara terang. Jangan dipenggal-penggal, jangan dipotong-potong, dibuka secara terang. Dan yang kita lihat bersama-sama adalah ruang tengah persidangan. Jadi fakta di persidangan lah yang digunakan untuk menguji dengan argumentasi hukum yang ada. Yang tidak sesuai buktinya hanya satu keterangan saja harus diabaikan. Yang bertentangan keterangannya harus dicari kebenaran materialnya. Nggak boleh berasumsi dan apalagi memvonis duluan. Keterangan di persidangan lah yang terbukti ya. Fakta di persidangan lah yang menjadi penting untuk melihat. Bung Roni, jadi Eliezer yakin bahwa Yosua tidak melakukan pelecehan seksual. Kenapa yakin? Kami sulit mempercayai keterangannya saudara PC ya dari awal itu. Begini aja, simple. Yang disampaikan bahwa dia tidak ada di lantai 3. Pertanyaan saya kepada Ferdy Sambo, CCTV-nya di mana? CCTV-nya rusak. Nah kalau TKP yang rusak seperti ini kan merugikan klien saya, Mas. Nah juga tadi kalau rekan Febri sampaikan bahwa keterangan Richard Eliezer sendiri. Richard Eliezer sampaikan bahwa ketika mempacking barang tersebut, ada Bu PC, ada si Ricky, di situ kan disuruh bersihkan barang-barang tersebut karena takutnya ada DNA dari Ferdy Sambo. Nah itu juga pun Ricky Rizal menyampaikan di persidangan, betul gitu loh. Itu kan fakta persidangan bahwa Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Baik. Tapi begini Mas Budiman, yang kami sayangkan adalah ini TKP rusak loh. Ini sudah berulang-ulang TKP rusak, CCTV tidak ada. Terus bagaimana kita? Nah tetapi kan dalam proses persidangan ini kan terungkap semuanya. Baik, Bung Fikar. Ya. Seberapa yakin bahwa kebenaran dan keadilan itu bisa dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, saya kira satu ya, korban sudah ada. Kan sekarang sebenarnya tinggal mencari motif sebenarnya. Motif yang pasti itu apa? Nah, motif itu sudah terbuka kalau menurut saya. Tinggal nanti hakim akan menyimpulkan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang lain gitu. Meskipun umpamanya dari satu motif ke motif lain sebenarnya ada singgungannya gitu ya, dan itu memudahkan hakim nantinya untuk menyimpulkan satu. Artinya kebenaran dan keadilan akan terungkap di Pengadilan Jakarta Selatan? Saya kira juga akan gitu, karena memang sudah semua dibuka gitu. Bahkan kalau umpamanya nanti pengacaranya Pak Sambo dan Bu ini membawa saksi-saksi yang meringankan, saya kira itu juga akan lebih membantu. Lebih membuka. Baik Bung Fikar, Bung Febri, Bung Roni, dan Bung Martin, Mbak Nur Syahbani Kacasena, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Publik menunggu akhir drama Duren 3 dengan sutradara Ferdy Sambo. Publik berharap pengadilan bisa mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan. Keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Demikian satu meja The Forum ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.